Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sebelum mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Lalu untuk kelas 10 akuntansi, hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Muhid sama Fahril. Izin apa? Alfa. Apa ya? Sudah cuma satu yang nggak masuk. Sudah ya? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dicek dulu kanan kirinya barangkali ada sampah yang masih berserakan bisa diambil di pasukan tempat ya. Sudah bikin semua ya? Seperti biasa kita iyakan dulu ya untuk menambah semangat kita pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK Bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah Tinggi Domreng. luar biasa. Apa lagi baju? Ya, kita belajar. Anak semuanya, kalau kemarin kita di mata pelajaran sebelumnya membahas tentang apa? Laporan observasi. Kemudian alhamdulillah semuanya bertugas, kemudian sudah mengerjakan proyek yang sudah kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya kita pada materi apa sekarang? Materi teks. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi yang terdapat dalam teks anekdot yang nanti berupa sudut pandang, berupa gagasan yang akan kalian tuangkan, dan juga kita akan mengevaluasi pesan yang terkandung dalam sebuah teks anekdot ya. Kemudian selanjutnya apakah kalian masih ingat pembelajaran kita yang lalu, teks laporan hasil observasi? Kita mempelajari tentang apa saja? Pengertian dari teks laporan hasil observasi, terus ciri-ciri teks, terus contoh teks laporan hasil observasi, terus kemudian ada manfaat dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang juga kita akan mempelajari dari berbagai komponen tersebut, mulai dari pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, kemudian struktur dari teks anekdot, dan juga tujuan dari teks anekdot. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan seperti biasa melaksanakan asesmen awal untuk membentuk sebuah kelompok. Di sini langsung saya berikan
lembaran seperti biasa. Ini ada 3 pertanyaan singkat yang tentunya nanti jawabannya tidak sulit untuk kalian. Langsung saat kalian jawab saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah itu langsung saya tarik dan saya kumpulkan berdasarkan kelompok kalian nantinya ya. Sudah dipegang semuanya? Ya, dimulai dari sekarang silakan dikerjakan ya. Saya beri waktu selama 5 menit. Baik, sudah sesuai kelompok masing-masing. Nomor 1, nomor 2, kelompok 3. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, coba yang ada di sini siapa yang sudah belajar tentang anekdot? Ada? Yang sudah membaca? Silakan angkat tangan. Ada? Apa? Ada yang sudah mempelajari teks anekdot sebelumnya? Sudah ya? Sudah membaca materinya ya? Yang ada di LKS kemarin? Baik. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, saya bertanya dulu, pengertian dari teks anekdot itu apa? Barangkali ada yang bisa menjelaskan? Ya, nanti silakan. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu meskipun teks anekdot bisa cerita lucu, tetapi teks anekdot itu bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritikan. Ya. Secara singkat bisa dijelaskan teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang bersifat lucu dan apa? Mengesankan. Kemudian bisa berupa sebuah kritik menulis untuk membaca ya. Jadi setiap tari anekdot itu biasanya ada pesan pendidikan di sana ya. Atau berupa apa? Kritik ya. Biasanya dalam sebuah anekdot itu terdapat kritikan ya. Tujuannya juga bagus untuk mengkritik seorang tokoh misalnya petinggi negara kita apa namanya? Presiden. Boleh Pak mengkritik presiden? Boleh ya. Dan itu sah-sah saja selama kritikannya bagus untuk perkembangan negara gitu ya. Setelah struktur, kemudian di sini ada tujuan anekdot. Coba apa tujuannya? Iya, membangkitkan apa? Tawa pembaca, berarti bersifat menghibur ya. Kemudian sebagai sarana hiburan. Tetapi yang terakhir itu bisa sebagai sarana untuk mengkritik. Ya, ini yang mungkin banyak dilakukan oleh orang-orang yang suka membahas teks anekdot, ya, mengkritik sesuatu. Ya. Jadi tadi materi kita pada teks anekdot. Sebelum kalian nanti akan saya suguhkan lembar LKPD, kita saksikan dulu tayangan video ya. Di sini nanti saya akan menayangkan sebuah tayangan video teks anekdot ya. Sebelumnya ini LKPD-nya nggak balik terlebih dahulu kelompok ya. Coba silakan kalian cermati video yang akan saya putar di depan ya.
pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Wisbek timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK, aduh, Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Bapak ini kan belum dipanggil yang Maha Kuasa belum. Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, itu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? Iya, apa? Dan kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya namun karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu tadi video yang sudah kalian saksikan. Kira-kira video tersebut lucu apa enggak? Lucu. Ya. Itu tadi yang video dalam bentuk apa coba? Stand up comedy. Stand up comedy itu apa? Iya. Sebuah cerita yang disuguhkan atau dibawakan oleh satu orang di depan penonton, ya. Berarti dia monolog, ya, berbicara sendiri, bercerita sendiri. Dan silakan nanti tadi kira-kira judulnya apa tadi? Contoh, ya. Ada pesan yang disampaikan dalam sebuah video tadi? Kira-kira ada pesan tersiratnya enggak? Ada. Tadi kira-kira bentuknya apa? Sebuah kritikan. Kira-kira kalau video yang kita saksikan tadi kritikannya ditujukan ke siapa? Untuk ya, para pejabat yang kita korupsi itu apa sih? Ya, orang yang suka menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, ya. Korupsi. Kira-kira boleh nggak kita menggunakan uang negara untuk kepentingan kita? Iya. Boleh. Kenapa? Karena para pejabat tinggi itu sudah digaji oleh negara. Jadi kalau ada uang negara nggak boleh diambil untuk keperluan pribadinya, ya. Nah, jadi kontak itu semuanya nanti kalau menjadi pejabat, jadi petinggi dalam sebuah perusahaan atau negara, ya. Nanti usahakan jangan suka mengambil uang negara atau uang bukan haknya, ya. Baik, setelah ini saya langsung lanjut ke LKPD yang sudah saya beri tadi. Silakan disimak LKPD-nya.
Di situ kalian disuruh untuk mencari kritik dan juga pesan atau makna tersirat yang ada dalam sebuah teks anekdot. Ya, yang pertama dalam sebuah tayangan video tadi, ya. Yang kedua di situ ada sebuah bacaan teks anekdot yang berjudul apa? KUHP, ya. Kemudian yang kedua ada teks anekdot yang berjudul Pil RT, ya. Jadi dari satu tayangan video dan dua bacaan teks anekdot yang ada di LKPD kalian, di bawahnya sudah saya sediakan kolom, ya. Kolom itu untuk kalian isi. Nanti jawaban kalian ditulis pada lembar kedua di LKPD tersebut, ya. Yang pertama tentang tayangan video tadi, silakan didiskusikan berkelompok dengan teman kelompoknya semuanya. Supaya bisa memberikan ide masing-masing siswa. Kemudian dituangkan dalam jawaban yang sudah saya sediakan di LKPD tersebut, ya. Untuk pengerjaan LKPD saya beri waktu selama 20 menit. Kira-kira kurang atau pas? 20 atau 25 menit? Ya, karena dua bacaan dan satu video, saya beri waktu 25 menit untuk mengerjakan. Silakan dimulai dari sekarang, ya. Sudah semua, ya? Baik, kalau sudah semuanya, silakan kita setelah ini presentasi, ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3. Presentasinya nanti dimulai dari kelompok 1, ya, mulai dari kelompok 1, terus kemudian dilanjut ke kelompok 2 dan kelompok 3, ya. Jelas, ya, untuk kelompok 1. Oh iya, sebelum seperti biasa, ya, sebelum kita memulai presentasi kita explain. Coba silakan berdiri semuanya, ya. Silakan berdiri untuk game sebentar, ya. Ayo yang belum berdiri. Ya, seperti biasa game kita kali ini seperti kemarin aja, ya. Ada kemarin gajah, semut, cacing, ular, ya. Masih ingat? Kalau saya bilang gajah, besar. Tangannya diangkat semuanya. Besar. Kalau saya bilang semut, kalau saya bilang cacing, pendek. Pendeknya mulai dari sini, pendek. Ya. Kalau saya bilang ular, panjang. Ya. Silakan duduk kembali. Langsung saja untuk kelompok 1 saya persilakan satu anak untuk moderator dan satu anak sebagai pemateri.
dan makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot di atas. Anekdot dan korupsi diberikan kesimpulan bahwa ketika dipotong masa tahanannya. Kalau bisa, ya karena yang korupsi seorang pejabat uangnya banyak, ya hukumnya masih bisa diberi suap. Karena sudah disuap, dikasih uang banyak, akhirnya dipotong masa tahanannya yang seharusnya 7 tahun hanya dihitung 2 tahun. Itu memang beberapa kali terjadi di negara kita. Makanya tadi sudah tepat apa yang disampaikan makna tersirat yang disampaikan oleh kelompok 3 oleh Anela. Ya, mungkin dari kelompok lain sudah paham semua ya. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan lagi? Nah ya, ya silakan ditutup. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Itu kan tadi ya hasil presentasi kalian baik dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 yang saya rasa semuanya sudah bisa untuk menentukan mencari gagasan, mengungkapkan gagasan dari sebuah teks anekdot. Jadi ada 2 yang diperintahkan di LKPD kalian apa untuk mencari menemukan kritik ya yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Menentukan makna tersirat yang ada dalam sebuah teks anekdot. Saya rasa evaluasi sebentar ya terkait materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama tadi ada pengertian dari teks anekdot. Coba pengertian dari teks anekdot tadi apa coba? Teks yang berisi tentang cerita singkat yang bersifat lucu, menghibur, mengesankan, terus menarik, terus di dalamnya bisa terdapat sebuah kritikan atau saran, ya. Setelah pengertian ciri-ciri, ciri-cirinya lucu, menggelitik, iya, berupa sindiran, ya, menyindir, terus memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu, ya. Kemudian strukturnya masih ingat? Tadi ada berapa struktur? 5. Yang pertama, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, diri, struktur. Dari teks anekdot. Terus dalam pekerjaan tugas tadi apa yang kalian bisa laksanakan atau bisa kalian lakukan setelah ini nanti? Bisa menentukan apa? Ya, menentukan kritik dalam sebuah teks anekdot. Yang kedua bisa menentukan makna tersirat dari teks anekdot. Ya, semuanya bisa ya? Bisa. Kira-kira yang paling kalian sukai dalam pembelajaran kita mulai tadi apa? Mulai pertama sampai akhir. Ketika kalian melihat video kemudian mengerjakan tugas dalam video tersebut. Kira-kira mengerjakan tugas dalam bentuk bacaan dengan video lebih menarik mana? Video. Kenapa kok menarik? Karena kalian bisa melihat cara langsung ya, apa yang ada dalam sebuah cerita, apa yang disampaikan dalam sebuah cerita anekdot ya, seperti yang kalian saksikan tadi ya, video yang berjudul apa? Koruptor itu orang yang korupsi ya. Itu tadi yang kalian sukai berarti dalam penayangan video ya, video pengerjaan tugas dalam video tersebut. Kemudian kira-kira kendala apa yang kalian alami ya? Apa kesulitan yang dialami tadi ketika dalam proses pengerjaan LKPD atau dalam memahami materi? Coba, ada kesulitan dalam mencari
makna tersirat dalam sebuah teks yang berjudul apa tadi RT tadi ya. Ya. Jadi makna tersirat itu tidak harus kalian ambil dari kalimat yang ada di dalam sebuah teks, tapi kalian menyimpulkan makna tersiratnya sendiri. Kalian mengeluarkan gagasan yang ada di kepala kalian, di otak kalian, ya. Jadi disimpulkan sendiri. Oh, berarti ini salah, berarti ini benar, berarti yang benar seperti ini, berarti kritikannya ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau berpikir, yakin semuanya mudah untuk mencari makna tersirat yang ada dalam sebuah teks anekdot ya. Tapi untuk yang bacaan kedua tadi ya, berarti sudah paham semua ya. Paham ya, untuk menentukan makna tersiratnya. Karena setelah ini nanti ya, materi selanjutnya kita akan membuat teks anekdot. Kalau tadi kita mempelajari menemukan informasi berupa makna tersirat dan kritik, setelah ini nanti kita akan membuat teks anekdot ya, yang tentunya dalam membuat anekdot harus sesuai dengan ketentuan yang ada secara baik ya, yang di dalamnya nanti mungkin bisa diselipkan kritikan dan juga pesan untuk pembaca ya. Sekali lagi saya berpesan kepada kalian semuanya dalam menjalankan aktivitas pembelajaran, kita harus tetap semangat ya. Jangan lupa sebelum berangkat ke sekolah kalian harus meminta doa ke orang tua supaya kalian diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas di sekolah sampai pulang, diberikan keselamatan ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk dibimbing dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.